Ada sebuah ilustrasi cerita yang ingin saya bagikan mengenai mengatasi kelebihan beban kerja. Kisah sukses seorang karyawan perusahaan Z. Aldo adalah seorang manajer proyek di perusahaan Z, sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mendapatkan banyak proyek baru dan Aldo diberi tanggung jawab untuk mengelola beberapa proyek besar secara bersamaan. Awalnya, Aldo merasa senang karena ini adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Namun, seiring berjalannya waktu, beban kerja yang berlebihan mulai mengganggu keseimbangan hidupnya. Tugas-tugas yang menumpuk membuat Aldo harus bekerja hingga larut malam, bahkan seringkali di akhir pekan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, tetapi selalu ada lebih banyak pekerjaan yang menunggu. Akibatnya, Aldo mulai merasa kelelahan, stres, dan kehilangan motivasi. Langkah pertama, mengenali batas diri. Aldo berusaha menyadari bahwa jika ia terus bekerja dengan cara ini, kesehatannya akan terganggu. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi situasinya. Aldo mulai dengan membuat daftar semua proyek dan tugas yang sedang ia tangani. Dari daftar tersebut, ia dapat melihat dengan jelas bahwa jumlah pekerjaan yang ia hadapi tidak mungkin diselesaikan dengan sempurna dalam waktu yang ada. Ia harus mengubah pendekatannya. Langkah kedua, Aldo mengatur prioritas setelah mengevaluasi semua tugasnya. Aldo memutuskan untuk menggunakan pendekatan manajemen waktu yang lebih baik. Ia memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap proyek. Aldo mengadopsi metode Eisenhower Matrix, membagi tugasnya ke dalam 4 kategori. 1. Penting dan mendesak. 2. Penting tapi tidak mendesak. 3. Tidak penting tapi mendesak. 4. Tidak penting dan tidak mendesak. Dengan pendekatan ini, Aldo dapat lebih fokus pada tugas-tugas yang benar-benar penting dan mendesak, serta menunda atau mendelegasikan yang kurang krusial. Langkah ketiga, mendelegasikan tugas. Salah satu kelemahan Aldo adalah sering merasa harus menyelesaikan semua pekerjaan sendiri. Setelah menyadari bahwa beban kerja yang ia hadapi terlalu berat, ia memutuskan untuk mulai mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada timnya. Aldo mengadakan pertemuan dengan tim dan membagi tanggung jawab berdasarkan keahlian masing-masing anggota tim. Dengan mendelegasikan tugas-tugas operasional kepada anggota tim, Aldo bisa lebih fokus dan aspek strategis proyek dan memberikan bimbingan yang diperlukan tanpa merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Langkah keempat, berkomunikasi dengan atasan. Aldo juga menyadari bahwa manajemen mungkin tidak menyadari beban kerja yang berlebihan yang ia hadapi. Setelah membuat rencana kerja yang lebih realistis, Aldo memutuskan untuk berbicara dengan atasannya secara jujur. Ia menjelaskan situasinya, menunjukkan rincian proyek yang sedang dikelola, dan menyampaikan rencana manajemen waktu yang baru. Atasannya mengapresiasi keterbukaan dengan memberikan sumber daya tambahan, seperti mempekerjakan asisten proyek baru untuk membantu mengelola beberapa aspek teknis. Ini memberi Aldo lebih banyak waktu untuk fokus pada hal-hal penting. Langkah kelima, mengelola waktu untuk istirahat. Selain mengatur pekerjaan, Aldo juga memahami pentingnya mengelola waktu untuk dirinya sendiri. Ia mulai menetapkan batasan yang jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Aldo menghindari bekerja larut malam kecuali sangat diperlukan dan mengalokasikan waktu untuk beristirahat seperti
berolahraga, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Hal ini membantu Aldo memulihkan energinya dan menjaga keseimbangan hidup yang lebih sehat. Hasilnya, peningkatan produktivitas dan kepuasan. Setelah beberapa bulan menerapkan perubahan ini, Aldo merasakan perbedaan besar. Dengan mendelegasikan tugas dan mengatur prioritas yang lebih baik, dia dapat menyelesaikan proyek-proyek tepat waktu tanpa merasa terbebani secara berlebihan. Produktivitasnya meningkat dan ia kembali merasa termotivasi untuk menghadapi tantangan di tempat kerja. Hubungannya dengan tim juga membaik karena kini mereka merasa lebih dilibatkan dalam proyek yang penting. Atasannya mengakui kinerja Aldo dan memberinya kesempatan untuk mengelola proyek lebih strategis dengan tim yang lebih besar. Nah, kesimpulan dari kisah Aldo adalah contoh nyata tentang bagaimana mengelola kelebihan beban kerja di perusahaan memerlukan kombinasi keterampilan manajemen waktu, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk mendelegasikan tugas. Dengan mengenali batas diri, menetapkan prioritas yang jelas, dan mencari dukungan dari tim serta atasan, Aldo berhasil mengatasi stres dan kelebihan beban kerja, serta meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Cerita ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan kerja yang berat bisa memicu stres, dengan strategi yang tepat, karyawan dapat mengelola beban tersebut dan tetap mencapai hasil yang maksimal tanpa mengorbankan kesehatan atau keseimbangan jiwa.